Halo adik-adik sekami dan teman-teman pendamping sekami Sekeuskupan Denpasar, selamat Paskah 2021, salam misioner buat kita semua. Sesudah kita menyelesaikan temu sekami secara virtual dalam rangka APP 2021, kali ini kita bertemu lagi dalam temu sekami virtual dalam rangka Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-58 tahun dengan tema Santo Yosef, Impian Panggilan. Kali ini temu sekami virtual dalam rangka Hari Doa Panggilan Sedunia, kita dibantu oleh teman-teman pendamping sekami bersama adik-adik sekami dari Gereja Paroki Santo Petrus Denpasar. Mereka menyiapkan panduan iman buat adik-adik bersama dengan para pendamping sekami, bahkan bersama dengan para orang tua dan setiap keluarga untuk bersama-sama berdoa mohon panggilan menjadi imam, biarawan, biarawati. Selamat membangun panggilan dalam diri masing-masing kita dan selamat mengikuti temu sekami secara virtual dalam rangka Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-58 tahun. Salam sehat, penuh dengan cinta dan berkat Tuhan. Halo adik-adik. Halo para romo, para suster, para papa dan mama yang terkasih dan Kakak-kakak kami. Senang sekali rasanya kami Santo Petrus Denpasar dapat berjumpa dalam temu sekami virtual Keuskupan Denpasar. ya, hari ini Gereja Katolik Semesta secara khusus merayakan Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-58. Apa sih Kak tema pertemuan kita kali ini? Ya, tema pertemuan kita pada Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-58 adalah Santo Yosef, Impian Panggilan. Kenapa Santo Yosef Kak? Ya, betul. Kenapa Santo Yosef? Karena melalui mimpi yang Tuhan bisikan kepadanya, Santo Yosef mampu merubah hidupnya sebagai sebuah anugerah. Benar sekali Kak, melalui mimpi Santo Yosef tidak jadi menceraikan Santa Perawan Maria saat ia mengetahui bahwa Santa Perawan Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Melalui mimpi juga Santo Yosef membawa bayi Yesus mengungsi ke Mesir saat Raja Herodes membunuh bayi-bayi yang baru lahir karena takut salah satu di antara mereka adalah raja yang baru saja lahir. Dan yang ketiga, saat Santo Yosef membawa kembali Santa Perawan Maria dan Tuhan Yesus kembali ke Nazaret. Dan itu semua dilakukannya melalui mimpi Santo Yosef menjawabi panggilan Tuhan. Adik-adik, kita awali perjumpaan ini dengan sebuah animasi ya. Aku cinta Yesus. La 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 la.
aku cinta Yesus. La 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 la, hati selalu suka cita. La 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 la, la 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 la, memuji Tuhan Yesus. La 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 la, la 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 la, hati selalu suka cita. La 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 la, la 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 la, memuji Tuhan Yesus. Aku bangga jadi anak sekami. Aku bangga jadi anak sekami. Aku bangga jadi anak sekami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas hari ini Engkau memberikan kami kesempatan dalam pertemuan virtual sekami dalam rangka Hari Doa Panggilan Sedunia ke-58. Semoga dengan pertemuan virtual kali ini, adik-adik sekeuskupan Denpasar dapat memenuhi panggilan Allah dengan menjadi biarawan-biarawati dan misionaris, serta meneladani Santo Yosef dalam memenuhi panggilan Allah melalui mimpinya. Semua doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita membaca kitab suci. Kita akan membaca Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik kami, hari ini kakak sedang berada di Gereja Katolik Roh Kudus Keuskupan Denpasar untuk bertemu dengan Romo Herman Yosef BPPR yang nantinya akan mengisahkan perjalanan panggilan beliau menjadi seorang gembala. Selain itu juga, nanti kita juga akan pergi ke biara SPM untuk bertemu dengan Suster Marcelina Lodan
yang juga akan menceritakan kisah perjalanan panggilan beliau menjadi seorang suster atau biarawati. Nah, apa saja yang mereka ceritakan? Yang pertama, mereka akan mengisahkan bagaimana awal panggilan mereka. Kemudian mereka juga akan mengisahkan bagaimana tanggapan orang tua mereka, apa sedih atau senang atau yang lain. Lalu kita juga akan melihat tahap-tahap panggilan hidup mereka, membiara menjadi seorang imam maupun seorang biarawati. Lalu kita juga melihat suka duka mereka, baik waktu menjadi seorang calon imam, menjadi seorang calon suster, maupun ketika mereka sudah menjadi seorang imam dan juga menjadi seorang suster. Dan akhirnya mereka juga akan menceritakan kepada adik-adik apa saja karya pastoral, karya misi yang mereka kerjakan. Nah, adik-adik penasaran? Mari kita ikuti mereka. Halo adik-adik sekami dan penampil kami Sekuskupan Denpasar. Apa kabar semuanya? Tentu sehat dan luar biasa. Kali ini Romo Bibi ingin bercerita tentang panggilan menjadi seorang imam, dengan maksud supaya adik-adik dan juga teman-teman penampil sekami di wilayah Kuskupan Denpasar ini termotivasi untuk masuk ke dalam panggilan menjadi seorang imam, karena imam sangat dibutuhkan di gereja secara khusus di wilayah Kuskupan Denpasar ini. Dulu Romo juga seperti adik-adik, ada di sekolah dasar, menyukai berbagai macam cita-cita. Romo juga punya cita-cita. Cita-citanya mau menjadi seorang pemain musik hebat. Kenapa? Karena papanya Romo seorang pemain musik, seorang pelatih kor, seorang pengubah lagu-lagu gereja. Romo ini sebagai papa untuk bisa bermain musik, bisa bernyanyi, bisa mengubah lagu. Karena itu ketika Romo ada di kelas 5, kelas 6 sekolah dasar, kebetulan kakaknya Romo itu ada di sekolah khusus menjadi imam, tapi baru di SMP Seminari di Maumere. Dan setiap kali Romo mengunjungi kakaknya Romo untuk membawa jajan dari rumah, selalu tertarik dengan ada bunyi musik gitar dan juga organ di dalam kompleks seminari itu. Dalam hati Romo berpikir, suatu waktu nanti Romo masuk di tempat ini. Tentu masuk di tempat itu tujuan awal Romo adalah untuk belajar musik, bukan menjadi imam. Sampai Romo menyelesaikan di SMP Seminari, hasilnya bagus secara akademik, tapi musiknya Romo tidak punya kesempatan untuk belajar itu. Teruskan ke SMA Seminari, namanya SMA Seminari San Domingo Hokeng di Flores Timur. Sama cita-cita Romo jadi seorang pemusik, bukan jadi imam. Tapi tidak pernah punya kesempatan untuk belajar langsung gitar atau organ. Diam-diam Romo belajar sendiri. Kemudian kebetulan di kapel di seminari itu, di lantai dasar itu ada organ tua dan buku panduan belajar organ dalam bahasa Jerman. Romo curi waktu belajar sendiri sampai Romo bisa bermain organ, belajar sendiri. Mungkin ada juga harus begitu ya. Jika pemama tidak izinkan bermain musik, belajar sendiri pasti bisa. Dan kemudian Romo ditemukan oleh guru musik, tahu bahwa Romo bisa bermain musik, paksa Romo untuk mengiringi kor seminari saat misa hari Minggu. Dan Romo bisa mengiringi musik kor, bisa bermain gitar juga. Lalu cita-citanya sangat kuat di SMA, kelas 2 SMA Seminari, bahkan sampai kelas 3 SMA Seminari untuk meneruskan pendidikan tinggi di Akademi Seni Musik Yogyakarta. Menulis surat. Tiba-tiba ada
pertemuan para uskup se-Nusa Tenggara, yaitu Uskupan Denpasar, waktu itu Uskupan Ende, Uskupan Ruteng, Uskupan Larantuka, Uskupan Agung Kupang, Uskupan Wete Bulan, Uskupan Atambua. Waktu itu Uskupan Maumere belum ada. Setiap Bapak Uskup promosi panggilan, termasuk Bapak Uskup almarhum Monsinyur Vitalis Ciparus, Uskup Denpasar waktu itu. Bapak Uskup bilang, Uskupan Denpasar jumlah umatnya sedikit, tapi kebutuhan umat untuk kehadiran seorang imam sangat tinggi. Sayangnya, tidak banyak orang muda yang menjadi imam di Uskupan Denpasar. Ini kata-kata yang membuat Romo langsung tersentak. Untung tidak serangan jatuh. Langsung Romo terganggu dan kata-kata ini dan mengubah haluan. Besoknya Romo menulis surat lamaran ke Bapak Uskup Pasar waktu itu. Cita-cita menjadi seorang pemusik Romo abaikan, karena Romo sudah tahu bermain musik. Kita kemudian Romo, dan lalu Romo diterima sebagai salah satu calon imam projo Uskupan Denpasar dan diminta oleh Bapak Uskup untuk kuliahnya di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret di Maumere. Suatu waktu ketika tiba-tiba ada pengumuman dari seminari ini, namanya Seminari Menengah Yohanes 23 Lela Maumere Flores. Pengumuman masuk seminari ini bagi yang tertarik. Romo langsung menulis surat. Bayangkan adik-adik masih kecil di kelas 6 SD menulis surat menjawab pengumuman ini tanpa sepengetahuan papanya Romo. Kenapa papanya Romo tidak suka kalau Romo ini ikut jejak kakaknya Romo di seminari? Papanya Romo mau supaya Romo ini nanti jadi seorang guru, sebab papanya Romo itu guru di SD. Lalu Romo mengikuti testing dan dinyatakan lulus. Ada surat dari pastor paroki yang harus diberikan kepada orang tua. Romo bawa surat ini, kasih ke orang tua, dan orang tua marah. Papa marah, kenapa mau masuk seminari? Romo bilang ini surat dari pastor paroki. Papa tidak bisa buat apa-apa selain hanya iya saja. Dan Romo masuk ke seminari itu. Di sana Romo ingin belajar musik. Ada yang tahu apakah Romo dapatkan itu? Tidak. Tidak ada kesempatan untuk belajar gitar atau organ. Romo diam-diam belajar gitar dengan cara seperti orang gila. Ada triplex, gambar gitar. Teman-temannya Romo bermain sepak bola di lapangan bola. Romo seperti orang gila bermain gitar. Lalu Bapak selalu minta supaya Romo pindah ke cita-cita itu. Kalau dihitung sejak Romo masuk SMP Seminari kelas 1 sampai menjadi imam, totalnya coba ada dihitung ya, 5 tahun, 10 tahun, terus 15 tahun. Karena SMP Seminari 3 tahun, SMA Seminari 3 tahun, sudah 6 tahun. Di Seminari Tinggi 9 tahun. Tahun pertama disebut tahun rohani. Belajar tentang hal rohani, kitab suci, liturgi, doa, dan seterusnya. Pokoknya semua tentang hidup rohani. Kan rohani harus disiapkan, batin harus disiapkan sebelum nanti mulai masuk tahun kedua, mulai kuliah. Jadi mulai kuliah. Kuliahnya mulai dengan filsafat. Ada tahu filsafat? Nanti kalau ada yang sudah masuk di seminari akan tahu filsafat.
bicara tentang siapa itu manusia, bicara tentang apa itu agama, bicara tentang apa itu kitab suci, bicara tentang apa itu gereja. Banyak. Itu kuliahnya tahap pertama 4 tahun, berarti 8 semester. Sesudah selesai 4 tahun kuliah, tambah tahun ini berarti 5 tahun, masuk tahun orientasi pastoral. Kalau di kuliah di luar disebut KKN. Cuma bedanya kalau mau jadi imam, KKN-nya disebut praktek. Tahun orientasi pastoral 2 tahun, berarti sudah 7 tahun. Lalu sesudah selesai masa praktek 2 tahun atau KKN 2 tahun, kembali lagi untuk kuliah 2 tahun lagi, berarti tambah 4 semester. Jadi totalnya 15 tahun. Hitung secara kuliah. Keduganya saat ada di dunia pendidikan, sebagai orang yang masih di SMP, SMA, dan di perguruan tinggi, pasti suka bermain, suka olahraga, suka musik. Kebetulan Romo ini diberikan kemampuan untuk atlet. Pemain volinya sebenarnya, pemain basketnya sebenarnya, pernah jadi kiper juga. Cuma ada pengalaman buruk ketika tangkap bola kena di dada, Romo berhenti jadi kiper. Kemudian semua cita-cita, semua kesukaan, semua hobi itu ternyata Tuhan berikan, tapi dipergunakan untuk gereja. Sehingga Romo dapatkan cita-cita awal menjadi pemain musik, menjadi pengubah lagu, tapi semuanya dipakai untuk kepentingan gereja sekarang ini. Lalu suka dukanya ketika menjadi seorang imam, hampir tidak ada itu dukanya. Semuanya happy aja. Karena Romo suka membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain happy, membuat orang lain benar-benar mengalami hidup dekat dengan Tuhan. Itu tugas seorang imam. Dan Romo mencintai apa yang Tuhan berikan kepada Romo sekarang, menjadi seorang imam yang berkarya di wilayah Uskupan Denpasar dengan berbagai macam tugas pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada Romo melalui gereja. Adik-adik, itu sekelumit sejarah perjalanan panggilan menjadi seorang imam dalam diri Romo. Awalnya ingin menjadi seorang pemain musik hebat, menjadi pengubah lagu hebat, seperti artis-artis musik terkenal dan penyanyi terkenal di Indonesia. Tapi Tuhan belokkan itu menjadi artisnya gereja loh. Imam itu artis loh, artis di dalam gereja. Kenapa? Kan ketemu adik-adik, ketemu pendamping sekami, ketemu orang tua, ketemu umat. Jadi seperti artis di dunia, ketemu banyak orang. Romo juga sebagai artisnya gereja ketemu banyak orang. Jadi tertarik kan? Jadi harus ikut seperti Romo supaya benar-benar melalui seorang imam Tuhan menurunkan berkatnya buat adik-adik, buat umat. Dan umat melalui kehadiran seorang imam bisa pergi ke surga. Karena imam oleh pelayanan sakramen yang adalah pelayanan gereja menyucikan jiwa manusia, tentu orang Katolik, dan membawanya menuju ke surga. Ada tahu itu kata-kata Santo siapa? Kata-kata Santo Yohanes Maria Vianney,
pelindung para imam. Santo Yohanes Merah-Beni bilang, orang Katolik beruntung punya imam, sebab hanya imam oleh karena pelayanan sejumlah sakramen menyucikan jiwa umat beriman dan menghantarnya menuju ke surga. Makin tertarik kan? Romo tunggu adik-adik di mana? Di pendidikan menjadi seorang calon imam. Halo adik-adik, sekarang Romo cerita tentang karya Romo sejak jadi seorang imam. Dari tahun 96 sampai tahun 99, Pak Busuk menempatkan Romo untuk berkarya di Seminari Menengah Roh Kudus Tuke dan merangkap pastor di Gereja Santo Paulus Kulibuk selama 3 tahun. Sesudah itu Romo dipindahkan ke Denpasar ini mempersiapkan diri untuk belajar lanjut di Roma di Italia selama 2 tahun. Jadi hampir 1 tahun dari Maret tahun 99 sampai Juli tahun 2000 Romo ada di mana? Katedral Denpasar, berkarya di gereja katedral, tinggal di katedral sambil mempersiapkan diri untuk berangkat ke Italia. Dan pada bulan Juli akhir tahun 2000 Romo berangkat ke Italia untuk sekolah lagi, belajar lagi seperti adik-adik di S2 Teologi Spiritual selama 2 tahun di Italia. Sudah menyelesaikan S2 di Italia, Romo ditugaskan oleh Bapak Uskup masuk ke kantornya keuskupan, dapurnya keuskupan, bukan dapur yang masak seperti apa namanya ada di rumah, bukan, tapi namanya dapur karya pastoral Keuskupan Denpasar yang disebut kantor Puspas. Dari tahun 2000 bulan September sampai sekarang ini, beberapa tahun lalu ada itu sendiri, Romo aja lupa itu. Lalu dari Januari 2010 sampai September 2015 Romo merangkap pastor paroki Tabanan di Bali Barat dekat Paralot itu. September 2015 Romo pindah lagi ke ini katedral. Tetap tugas utama Romo di kantor pusat pastoral merangkap pastor paroki katedral Denpasar sampai sekarang ini. Dan tambahan baru loh, apa itu? Menjadi pastor administrasi paroki Santo Petrus Denpasar. Di mana itu? Di daerah perumahan nasional namanya Perumnas di Denpasar sampai sekarang. Ingat adik, Romo merangkap di kantor Puspas, di paroki katedral, paroki Santo Petrus Denpasar, berarti imamnya sedikit. Jelaskan? Adik segera bergabung menjadi seorang calon imam dan jadi imam supaya pada suatu waktu tidak seperti Romo merangkap di kantor keuskupan, merangkap di katedral, merangkap di paroki Santo Petrus Denpasar. Pastikan adik-adik inginkan seperti Romo. Romo juga diberi karya oleh Bapak Uskup untuk mendampingi adik-adik kan. Jadi yang mengurusi sekami di Keuskupan Denpasar ini. Oke, sampai di sini cerita kita. Kita akan jumpa lagi pada cerita yang lain dengan waktu dan situasi yang berbeda. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Hai adik-adik, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Marcelina Laudan FPM. Saya biasa disapa dengan Suster Marin FPM. Izinkan saya dalam aksi panggilan tahun ini men-sharingkan sedikit panggilan saya.
saya ingin menceritakan awal panggilan saya. Sebenarnya saya dipanggil atau merasa terpanggil sejak SD ya, sejak usia SD. Jadi waktu itu kebetulan punya tante suster datang, lalu suka melihat pakaiannya. Lalu suster itu juga bisa berbahasa Inggris. Wow, saya senang. Maunya seperti suster itu ya. Lalu ketika SMP saya juga ikut Legio Maria Junior. Dan di sana saya juga semakin tertarik mau menjadi suster. Lalu ketika SMA kelas 1 masih, kelas 2 sudah pudar, kelas 3 tumbuh lagi. Dan waktu itu saya ikut aksi panggilan di paroki dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk biara. Ternyata orang tua dua-duanya salah satu tidak setuju. Jadi ibu mau, tetapi bapak tidak menyetujui. Dan apa yang terjadi? Saya tetap komitmen dan dalam hati tetap berdoa. Dan pada satu ketika, dan waktu itu saya 1 tahun ya di luar, saya lari. Saya lari dari rumah untuk mencari jawaban apakah saya dipanggil Tuhan. Dan ketika saya kembali ke rumah setelah saya ikuti kemauan orang tua, saya pergi ke Makassar untuk belajar studi akbar, tetapi hati saya tidak. Saya tetap merasa terpanggil. Dan 1 tahun setelah itu saya kembali dan orang tua menyetujui. Dan pada akhirnya tahun 1997 saya diizinkan untuk masuk dalam biara. Adik-adik yang terkasih, suster juga ingin membagikan tahapan-tahapan dalam masuk suster ya. Jadi setelah suster masuk, di sana ada beberapa tahap, ada 4 tahap. Jadi yang pertama itu disebut postulan, itu 1 tahun. Lalu yang pertama aspiran 1 tahun, lalu postulan 1 tahun, dan novis itu 2 tahun. Lalu kebetulan sebenarnya 5 tahun sebagai junior, karena suster studi sehingga suster mengalami 8 tahun sebagai junior. Tahapan-tahapannya, dan ada juga sekitar, kalau mau dihitung 1 tahun juga masa persiapan terakhir untuk memakai cincin, dinamakan kaul kekal. Baik, dalam 4 tahap itu banyak sekali pengalaman ya yang suster alami. Kalau adik-adik terpanggil, adik-adik juga akan mengalami. Yang pertama itu suster punya pengalaman yang paling indah, yang paling berkesan, itu ketika mengolah pohon keluarga. Jadi ketika kita masuk suster, itu semua pengalaman masa lalu kita, pengalaman kecil, pengalaman bersama orang tua, luka-luka batin, semua itu akan diolah. Dan apabila ada luka batin, kita disembuhkan di sana, asal kita terbuka. Jadi dalam 4 tahun pengalaman formasi dasar atau pembinaan awal, itu suster benar-benar dibentuk. Dan kalau kita terbuka, akan menjadi orang-orang yang bebas, menjadi orang-orang yang gembira dalam ikut Tuhan, dalam mengikuti Yesus. Nah, pengalaman suster yang paling berkesan ketika mengalami formasi itu, suster menjadi orang pertama yang menangis. Kenapa menangis? Karena membuka diri, mengeluarkan semua luka-luka batin, dan akhirnya suster sembuh, suster menjadi orang-orang bebas. Itu pengalaman yang paling indah. Dan yang kedua, itu di dalam formasi atau pembinaan juga kita belajar untuk mengetahui kemampuan kita. Jadi bisa bernyanyi, main gitar, bisa merangkai bunga, bisa percaya diri, berdiri di depan orang untuk mengatakan sesuatu atau berekspresi. Dan masih banyak sekali keterampilan yang kita dapat saat formasi atau pembinaan awal. Dan pada tahap terakhir itu suster mereka, kongregasi suster mereka harus berangkat ke Filipina
Pusat. Di sana 10 bulan suster mereka dibentuk lagi, digembleng lagi bagaimana bisa menjadi suster yang baik untuk kaum kekal itu menggunakan atau memakai cincin. Jadi di Filipina lah tahap terakhir bagaimana suster mengambil keputusan mau lanjut apa tidak. Jadi indah sekali ya mengikuti Yesus, ada banyak proses yang kita jalani dan pada akhirnya komitmen pun kita sendiri yang buat. Saya mau maju atau tidak, itu dari diri sendiri, bukan dari orang tua atau dari romo atau dari suster atau dari kakak-kakak pembina, bukan. Semuanya dari diri kita dan Yesus yang memanggil kita. Itu pengalaman singkat suster bagaimana mengalami tahap-tahapan dalam masih atau dalam pembinaan. Hai adik-adik, suster lanjutkan ya cerita suster. Jadi setelah semua formasi selesai, suster mulai berkarya, bermisi atau pergi melayani. Banyak sekali pengalaman. Jadi suster masuk tahun 97, tahun 2000 itu suster bergaul menggunakan kerudung, baju suster. Dan sejak tahun 2000 sampai 2021, jadi sudah 21 tahun ya, suster bergaul itu banyak sekali misi sebagai guru, sebagai bendahara, sebagai katekis, juga ada beberapa tahun suster bekerja juga di rumah pembinaan. Jadi, suster juga pernah mendampingi para calon. Pengalaman menarik ketika berada bersama orang-orang di misi itu suka duka banyak, tawa, nangis ada, banyak perjuangan. Tapi bahwa sampai detik ini suster masih berdiri di sini dengan sukacita karena semua pengalaman itu suster serahkan kepada Tuhan, suster kembalikan kepada Yesus. Ada juga pengalaman jatuh, pengalaman kemanusiaan yang suster alami, tetapi semuanya itu tidak membuat suster mundur. Suster tetap komitmen ya, tetap maju, tetap berjuang, dan syukur kepada Tuhan bahwa sampai detik ini suster tetap enjoy, tetap penuh sukacita di dalam mengikuti Yesus. Dan adik-adik sekalian, satu saja ya pengalaman yang paling menarik selama misi dari 2000 sampai 2021 ini, itu ketika suster mendampingi calon-calon. Karena di sana ternyata suster belajar banyak hal. Jadi suster dibentuk kembali, suster kembali dibaharui. Motivasi suster awal dibaharui lagi, dan suster menjadi semakin kuat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa angin, ya, badai, hujan yang menerpa sebuah pohon atau sebatang pohon atau pohon besar itu adalah mujizat dari Tuhan, bahwa ketika pohon itu diterpa oleh badai tapi dia tetap kuat, berarti dia survive, dia bertahan dari badai-badai itu. Sama dengan panggilan, ketika ada badai, ketika ada pengalaman pahit, ketika disakiti di dalam hidup panggilan, ternyata di sana kita dikuatkan, suster dikuatkan melalui pengalaman-pengalaman pahit itu. Jadi untuk apa takut menjadi suster? Untuk apa takut memberi diri kepada Tuhan? Karena Tuhan tetap memegang tangan kita dari awal sampai akhir hidup kita di dunia ini. Baik adik-adik, banyak pengalaman suster karena masih banyak lagi ya. Kalau adik-adik berkenan, bisa kita akan cerita lagi untuk lebih lanjut, untuk mungkin adik-adik tertarik atau apa bisa hubungi suster. Dan sekarang suster bersama dengan teman suster akan memperkenalkan biara suster ya, kongregasi suster melalui sebuah lagu, dan tentunya sebelumnya suster akan sharing atau perkenalkan biara dan ibu pendiri. Adik-adik mau dengarkan? Adik-adik yang terkasih, suster memperkenalkan biara suster ya.
Jadi nama biara suster itu Religious of the Virgin Mary atau singkatnya RVM. Ya, pendiri kami namanya Mother Ignacia del Espiritu Santo. Untuk pusat kami kongregasi atau biara internasional. Jadi pusatnya ada di Filipina untuk seluruh dunia. Ya. Lalu kalau untuk Indonesia pusatnya ada di Kupang di NTB. Dan moto dari kongregasi kami itu menuju Yesus bersama Maria atau latinnya Ad Jesum cum Mariam. Lalu suster mereka punya spiritualitas yaitu hamba hina dina Tuhan. Lalu karisma suster mereka pelayanan kepada Sang Raja Ilahi. Suster mereka adalah kongregasi kepausan yang berdoa dan kontemplasi. Jadi kontemplasi, contemplation in action. Jadi ada suster, ada biara yang hanya di dalam saja berdoa. Tapi untuk biara suster itu kerja dan doa, atau berdoa dan kerja. Sehingga suster kalau adik-adik ingat, suster pernah ada di Menemani, ya, ada di Santo Petrus. Ada 2 suster loh, Suster Yuli sama Suster Amin. Terima kasih sekali karena kita bisa berjumpa di dalam perkenalan ini, memperkenalkan suster juga kongregasi. Dan suster bersama teman suster, Suster Roli, RVM, mengakhiri perkenalan dan perjumpaan kita ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Kita bernyanyi bersama ya di rumah kalau adik-adik mau ikut. Gimana nih perasaannya adik-adik dan papa mama setelah menyaksikan perjalanan panggilan dari Romo Baby dan Suster Marlin? Nah, Kak Melinda dan Kak Winnie di sini berharap adik-adik bisa mengikuti jejak Romo dan juga Suster. Dan papa mama bisa turut mendorong dan mendukung putra-putrinya untuk mengikuti panggilan Allah. Seperti Santo Yosef yang dalam mimpinya dia mengikuti panggilan Tuhan. Yuk adik-adik kita siapkan sikap berdoa untuk doa misioner. Allah Bapa kami, hari ini putramu bersabda, akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kami berdoa semoga Bapak Paus, para
Ya Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi semua remaja dan anak-anak misioner. Semoga dengan teladan Santo Yusuf yang menjadikan hidupnya sebagai anugerah mampu membuka hati kami akan panggilan Tuhan, baik sebagai imam maupun biarawan-biarawan. Dan semoga dengan semangat wadi Bapa menjadikan kami sebagai sahabat bagi setiap anak, khususnya mereka yang kecil serta menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, sahabat anak-anak dan remaja misioner, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak saudara-saudara kami, anak-anak dan remaja yang mengalami kesulitan dalam belajar maupun bersekolah. Bahkan banyak yang menderita akibat bencana yang terjadi di tanah air kami akhir-akhir ini. Kami mohon, berkatilah dan bimbinglah mereka, agar selalu tabah dan tetap percaya bahwa pandemi dan bencana ini akan segera berlalu, dan segala yang indah akan Engkau berikan kepada kami semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengutus para misionaris, para imam, biarawan, biarawati, para guru, para pendengar, dan para pendamping yang selalu menggembalakan, membantu, dan membimbing kami. Dampingilah mereka dalam menghadapi cobaan, khususnya di masa pandemi ini.
Kakak-kakak pendamping dan adik-adik sekami, mari kita tutup temu sekami virtual hari ini dengan doa tahun pastoral 2021 dengan tema Gereja Bersaksi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia di tempat kudusnya, sebab kasih-Nya melimpah atas kita, dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Agung, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu, atas karya-Mu yang ajaib dan atas bimbingan Roh-Mu dalam karya pastoral yang kami bangun. Allah Bapa, sumber keselamatan kami, sepanjang tahun 2021 ini, umat-Mu di gereja lokal Keuskupan Denpasar merayakan tahun pastoral Gereja Bersaksi. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar berkat materai baptis dan krisma yang telah kami terima, kami mampu menjadi garam dan terang dunia, serta berani bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Allah Bapa Maha Kuasa, turunkanlah pula rahmat pertolongan-Mu agar dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19, dan dengan iman yang tangguh kami sanggup melewati situasi sulit yang melanda kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama